wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, tentunya untuk di era digital saat ini kehidupan sosial ini sangat berpengaruh di era digital, di mana banyak sekali kita mudah untuk mendapatkan informasi yang benar dan bahkan kita juga bisa dapat informasi yang hoax dengan mudah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Hari Yoksunandar SIPM Ikom, akademisi dari FISIP Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Hasandri Agustiawan SAG MSI, Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat. Baik, sehat selalu dan terima kasih juga tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang juga ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719174. Ini akhir-akhir ini kita bisa bilang banyak sekali hal-hal yang terjadi dan juga berpengaruh bagi media massa dan juga berpengaruh juga bagi kontrol sosial yang ada di Indonesia dan juga di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kita sebelum membahas kasus-kasus yang memang saat ini sudah terjadi, kalau kita lihat ke Pak Haridu tentunya untuk beberapa pengaruhnya untuk media massa baik juga media sosial ini dalam kontrol sosial yang ada di Indonesia dan juga di Sumsel sendiri. Sebenarnya media massa memang punya kewajiban untuk sebagai kontrol sosial ya, secara hiburan juga informasi. Cuman memang beberapa belakangan ini semenjak media sosial perkembangan teknologi berkembang dan munculnya media sosial itu mulai terjadi pergeseran. Jadi kontrol sosial sekarang sudah tidak lagi dipegang media massa, mungkin masih punya peran, cuman perannya sudah semakin sedikit dibanding media sosial. Jadi kontrol sosial sekarang itu lebih banyak ke netizen, Pak Sandri. Ya. Untuk saat ini ya, karena beberapa kasus memang lebih mencuat melalui media sosial dibanding media massa itu sendiri. Baik ya, ada perubahan juga ya. Ada perubahan. Kalau dulu mungkin untuk mendapatkan informasi kita lebih mudahnya ke media massa, tapi sekarang lebih cepat dapat informasi dari media sosial juga, dan bahkan untuk mengupdate segala sesuatu tuh kita bisa tahunya melalui media sosial sendiri. Tapi kalau dari Pak Hasandri sendiri tentunya sebagai dari KPID Provinsi Sumatera Selatan, kalau melihat tadi tanggapan dari Pak Hari kalau ada sedikit perubahan dari yang dulu mungkin media massa ini sudah sangat berpengaruh juga di kontrol sosial saat ini, tapi ada pergeseran di media massa. Menurut Pak Hasandri sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sih melihat sebagai wakil pemerintah ya, wakil pemerintah dalam artian saya adalah dari lembaga penyiaran, Kalau kita berbicara masihkah ada kontrol sosial dari media kepada pemerintahan darinya, saya yakin itu masih ada, terutama dari kawan-kawan lembaga penyiaran ya baik itu TV maupun radio. Dan kalau kita berbicara kedua dengan komennya Pak Hari tadi, adakah pergeseran? Iya, pergeserannya sangat dahsyat. Kalau dulu satu-satunya yang menjadi kontrol sosial bagi kebijakan pemerintah adalah media massa, saat ini itu bergeser. Pemerintah pengambil kebijakan lebih takut dengan media sosial, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi apapun itu, menurut saya kontrol sosial yang dilakukan media massa, terutama media yang berizin berdasarkan Undang-Undang 40 tentang pers itu masih berjalan. Artinya apapun yang dilakukan kawan-kawan media, terutama lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, itu masih berjalan pada ranah yang diinginkan. Radio, televisi masih memberikan kritisasi kepada pemerintah, walaupun ada misalnya pergeseran sedikit dengan pertimbangan sekarang misalnya kepemilikan media, kepentingan politik dan lain sebagainya. Tapi saya meyakini kalau kontrol sosial yang dilakukan kawan-kawan media massa itu tetap ada, tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat secara bersama-sama. Baik, mungkin dari Pak Hari ini,
sudah dijelaskan juga mungkin dari Pak Sandri, mungkin ada kepemilikan dari media dan juga isu-isu yang memang bisa disiarkan ataupun juga ditayangkan dari media massa sendiri ini juga bisa mengontrol untuk adanya tindakan dari pemerintah dan juga mungkin dari pejabat publik sendiri. Ini kira-kira berpengaruh juga dengan kepemilikan atau seperti apa? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita harus memang bisa membedakan dulu antara media massa dan media sosial. Baik. Kalau media massa memang dia terlembaga, terverifikasi ya, dan memang dijalankan oleh orang-orang yang punya kompetensi yang khusus gitu ya. Betul. Lewat misalnya harus punya kompetensi pers, misalnya jurnalistik dan sebagainya. Dan itu memang harus diakui. Dan mereka secara kelembagaan, Mbak. Nah, kalau media sosial itu dan media massa berpayung pada kode etik jurnalistik secara profesi. Mereka ada semacam kontrolnya di situ, kode etik. Nah, kalau di media sosial dia tidak ada itu karena dia bersifat personal dan yang menjadi landasan hukumnya itu undang-undang ITE palingan nanti atau undang-undang pidana kalau memang dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum gitu ya. Betul. Itu bedanya. Dan masalah kepemilikan tadi kita bisa ngitung Pak Sandri ya, kalau kepemilikan media massa ini di Indonesia apalagi di Sumsel kan tidak banyak ya dimiliki oleh beberapa korporasi gitu ya. Tapi kalau media sosial itu kan memang luar biasa. Netizen yang dilawan, netizen berapa banyak gitu loh. Setiap jadi orang mempunyai itu. Jadi sekarang tuh dengan adanya teknologi yang baru ini kekhasan media massa dalam sebuah pemberitaan itu adanya verifikasi paling tidak kan. Nah, verifikasi itu butuh waktu. Nah, tapi sekarang netizen punya kecepatan. Jadi sekarang kecepatan dan verifikasi itu menang kecepatan dibanding verifikasi. Betul. Nah, sedangkan di media sosial itu kan tidak ada verifikasi sebenarnya. Verifikasinya dari mana coba? Tapi kalau di media massa namanya verifikasi, berita yang berimbang, itu memang menjadi keharusan kan. Itu bedanya. Jadi memang agak ini Pak Sandri ya, ketika kita berbicara memang yang satu terverifikasi misalnya, yang satu masalah kecepatan. Itu kalau diadu memang kalah yang diverifikasi kan. Kecepatan cepat ya, maksudnya cepat orang cepat sampai dan nanti akan jadi polemik sendiri, jadi opini publik yang terbentuk ya. Jadi istilah sekarang tuh ada istilah ya post truth gitu ya. Kadang fakta itu kalah dengan emosi yang dimanipulasi sedemikian rupa akhirnya itu dianggap sebuah kebenaran padahal itu belum tentu loh. Betul. Ini yang bahaya ini harusnya catatan kita. Tapi jadi masalah itu Mbak Kiki dan Mas Andi, mungkin pemirsa juga yang ada di rumah, ini sebenarnya tugas kita karena tugas kalau misalnya yang ngawasin netizen siapa sekarang? Kan nggak ada itu loh, nggak ada. Tapi kalau media massa masih bisa diawasi karena memang ada KPID, teman-teman di sana. Dan mungkin nanti ruang KPID harus kita perluas mungkin nanti untuk beberapa case Pak Sandria bisa jadi nanti. Karena ini menyangkut ruang publik. Ini masalahnya ruang publik Mbak yang jadi masalahnya. Kenapa kita angkat menjadi sebuah polemik juga di akademi di kita sebagai orang-orang komunikasi? Karena ini yang dipakai ruang publik. Channel publik gitu loh. Ini bahaya kalau kita biarkan saja, berbahaya sekali gitu loh. Betul sekali. Jadi menarik juga mungkin kecepatan yang bisa sampai informasinya ke masyarakat tanpa juga ada verifikasi, itu yang menarik ya. Mungkin kalau sebenarnya kita sebagai masyarakat yang pintar dan juga yang bijak pastinya, dengan kecepatan itu kita juga bisa verif pastinya ya Pak ya. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang langsung terkendala dengan emosionalnya. Padahal emosional itu belum tentu berarti adanya kebenaran dari berita yang memang disampaikan. Mungkin dari KPID sendiri ranahnya yang memang mungkin sekarang pengawasannya hanya di media massa pastinya Pak. Tapi memang mungkin sekarang itu media sosial sudah luar biasa. Tapi pengawasannya bagaimana nih? Karena banyak juga media massa sudah beralih juga pastinya ke media sosial. Ini seperti apa Pak pengawasan dari KPID sendiri? Ya, jadi menarik. Konfigurasi media. Jadi seperti ini. Lembaga penyiaran yang stagnan dengan kebiasaannya ya manual. Misalnya kawan-kawan radio. Kalau kawan-kawan radio tidak mempunyai media sosial saat ini, maka dia akan tertinggal. Begitupun kawan-kawan televisi mungkin menambah hasanahnya dengan hal-hal yang baru dengan menginginkan teknologi ini.
KPID Sumatera Selatan terus melakukan pengawasan. Artinya kawan-kawan radio itu tidak kita lepaskan. Mereka ada konten sosialnya, konten media sosialnya, itu juga tetap kita lakukan pengawasan. Memang kalau kita berbicara masalah pengawasan ini, kita sering ditelepon oleh masyarakat. Di mana peran KPID? Kok di medsos ributnya seperti ini, KPID diam, di mana gitu. Dan ini menjadi tantangan kita. Kita hanya meyakinkan masyarakat. Ya, KPID hanya bukan diam melihat situasi, tapi kami berusaha. Apapun itu yang dilaporkan masyarakat, meskipun bukan ranah kami tetap merespon itu. Misalnya beberapa waktu lalu yang ada ya, kalau di film kartun SpongeBob itu kan sering dilaporkan ya ke KPID. Kita tidak berdiam, kita respon itu dan kita laporkan kepada lembaga yang memang berwenang untuk mengatasi itu, dalam hal ini Kominfo. Nah, artinya apa? KPI sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hari, itu punya mimpi yang besar ya. Karena ini menjadi PR kita bersama-sama. Produk penyiaran ini kan sudah kebablasan, sangat kebablasan. Ya, dalam tanda kutip ya, produk penyiaran yang mana? Kalau produk penyiaran lembaga yang berizin ya, seperti televisi dan radio, itu tidak akan mungkin ada lahir hal-hal yang negatif. Yang kebablasan ini adalah produk-produk penyiaran dari media sosial. Oleh karenanya setiap Rakornas seluruh KPID di Indonesia meminta kepada KPI pusat, dalam ini kepada Kementerian Kominfo untuk memberikan ruang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk ikut mengawasi media sosial ini. Karena apa? Di daerah kami yang menjadi objek kemarahan masyarakat. Masyarakat kan tidak tahu batasan yang diawasi KPID itu. Apakah hanya televisi dan radio? Mereka juga tahu ini namanya produk penyiaran loh. Ya, medsos ini produk penyiaran. Kok KPID diam seperti itu? Nah, oleh karenanya kami selalu mendesak, bahkan doakan ya masyarakat Sumatera Selatan dalam waktu dekat ini kan ada digodok lagi undang-undang penyiaran itu. Informasi yang kita dapat akan dimasukkan poin tentang pengawasan media sosial itu kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian kalau itu ranah itu diberikan kepada kita, kami yakin kami akan bekerja profesional dan kita bisa setidaknya memberikan nuansa baru kepada kawan-kawan pelaku media sosial. Bukan main. Selain kecepatan, bayangkan hanya bermodalkan min, lihat ini. Mereka tidak sensor lagi apakah itu berbusana, berdarah-darah atau tidak. Tetapi lain dengan produk lembaga penyiaran yang kita lakukan. Yang dilakukan televisi radio itu kan melalui proses. Meskipun cepat, kita tetap melakukan proses. Proses itu misalnya editing, kemudian melalui kalau di media massa itu redaktur, kemudian diproduksi lagi sampai ke redaktur pelaksana hingga pemimpin redaksi juga. Begitu juga di radio dan televisi. Kalau ini dilakukan, maka kekhawatiran kita terhadap produk-produk penyiaran yang negatif, hoax dan lainnya itu tidak akan terjadi lagi, Mbak Kiki. Betul. Ya, ini kontrol bukan hanya di media massa saja yang memang harus dilakukan, yang sudah dilakukan, tapi di media sosial ini luar biasa juga ya. Ini darurat, harus kita lakukan secepat mungkin Pak Hari. Ya. Pengawasannya ya, karena pengawasan itu luar biasa pentingnya. Karena yang tadi kata Bapak manmin ya, cepat sekali tentunya bisa datang informasi untuk ke pemirsa juga. Tapi mungkin kalau kita kembali memang media massa dengan media sosial ini sudah sangat berkaitan. Tapi kalau dari Pak Hari sebelumnya bahwa media massa masih berpengaruh walaupun memang tidak sebesar berpengaruh. Ada perubahan ke media sosialnya juga. Tapi kalau misalnya kita melihat ini untuk media massa sendiri juga tetap menjaga kebebasan persnya dan juga dari tanggung jawab kontrol sosialnya juga kan ini bisa jadi PR ya. Ini kira-kira seperti apa sebenarnya untuk media massa? Mbak, media ini kan lembaga ya kalau media massa, sedangkan media sosial kan adalah individu ya. Di era digital sekarang memang semua orang bisa jadi reporter, orang bisa jadi jurnalis ya, orang bisa jadi penyiar, itu gampang sekali. Dengan hanya bermodalkan handphone sudah jadi pemilik medianya bisa sekali. Podcast segala kan salah satunya yang sudah agak jadi profesi. Itu nanti podcast juga kayaknya Pak Sandri harus ada asosiasi podcaster Indonesia loh Pak Sandri.
Karena itu sudah jadi profesi kayaknya tuh. Kayaknya sudah ada ya? Sudah ada? Belum kayaknya. Belum, saya belum melihat tuh. Oh, iya. Karena ada beberapa kasus mereka tidak bisa menyelesaikan soalnya. Ada kasus-kasus kemarin yang viral-viral itu kan tidak penyelesaian. Nah ini kembali ke kita ya. Sebenarnya kalau memang mau dilihat sebagai informasi atau berita yang benar itu memang melalui media massa, Mbak. Itu mau nggak mau. Atau nanti yang kata Pak Sandi bilang tadi, ada semacam konvergensi media atau penyatuan media dari misalnya yang konvensional sudah ke arah digital. Betul. Jadi nanti radio sudah ke digital juga, TV udah ke digital, dan sekarang dunia sudah seperti itu. Jadi mereka bisa mengakses, karena gini, kita mau melihat media massa, kita kan butuh waktu, ruang, tempat yang khusus. Nggak semerta-merta kan harus bisa di mana saja. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, mungkin media massa kita bisa saksikan kayak di media sosial. Dimanapun kita bisa menyaksikan, bisa juga ikut nimbrung, interaksi. Nah, yang kedua, ini masalah interaksi juga, Mbak. Kalau media massa, interaksinya kan tidak langsung. Betul. Kalau media sosial langsung direspon. Nah ini yang menarik. Nah sekarang sebenarnya media massa pun bisa harus merespon dari masyarakat tentang apa yang terjadi atau bagaimana. Dan kalau memang mau dipercaya, tetap kita yang memang terliterasi media, yang punya pengetahuan media, dia akan mempercayai informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa dibanding media sosial. Karena jelas terverifikasi. Nah cuman sekarang kita kalah. Ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat kita secara umum, Pak Sandria, bahwa literasi digital itu untuk masyarakat Indonesia itu memang suatu kewajiban. Jadi kita memang harus bisa bijak ya dengan teknologi bukan diantisipasi atau dijauhkan, tidak, itu sudah zamannya. Sudah ya mau nggak mau sudah kehidupan baru udah kita pakai itu sekarang. Tapi bagaimana kita menggunakan media itu secara bijak, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak semua orang euforia dengan media tanpa ada tanggung jawab sosialnya. Harus ada tanggung jawab sosial, itu kuncinya. Baik, pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah jeda berikut. Kita akan masih membahas mengenai relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital. Tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Ada apa 10? Idangnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar, boleh kan? Terima segala kekurangan, bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air.
kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974. Baik, ini kita kembali bertanya tentunya dengan Pak Sandri dari Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kita lihat nih Pak, yang kemarin sempat viral juga ya, yang ada mengenai media massa yang juga akhirnya banyak masyarakat memintanya diboykot. Ada juga keributan di masyarakat juga mengenai salah satu program yang tayang dan tidak diterima oleh oleh masyarakat. Ini kalau kita menanggapi dari KPID sendiri, ini seperti apa dengan kasus yang terjadi kemarin? Ya. Menyikapi kasus itu alhamdulillah kita banyak bersyukur Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sudah melakukan tindakan tegas dengan menghentikan tayangan tersebut. Program tersebut dihentikan untuk sementara. Bahkan perintah dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk tidak memproduksi lagi tayangan yang sama. Dan ini kita cukup berterima kasih dan bersyukur kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Karena kalau ini dibiarkan maka tataran bawah yang akan menjadi korban, ya masyarakat kan terjadi pro kontra. Ada masyarakat yang mendukung, ada masyarakat yang kontra dengan apa yang dilakukan oleh tayangan tersebut. Pertimbangan ini tepat diambil Komisi Penyiaran. Alasannya tidak lain bahwasanya produk penyiaran itu kan tidak boleh mengadu domba ya. Betul. Menghina kepercayaan ya, suku, agama, ras tertentu. Nah, poin-poin itu sudah ada dalam tayangan tersebut. Oleh karenanya wajib bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari perpecahan. Kalau ini dibiarkan, ya tidak hanya tayangan di televisi itu. Kalau kita tarik ke beberapa kejadian yang sekarang sedang viral ya di media sosial, ini bahaya kalau dibiarkan. Oleh karenanya inilah beruntungnya lembaga penyiaran ataupun media yang berizin, media yang berdasarkan Undang-Undang 40 itu ada izin, kemudian berdasarkan aturan pemerintah bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Coba kalau ini dilakukan oleh media yang tidak ada pengawasan, apa yang akan kita dapatkan? Ya perpecahan umat. Oleh karenanya, karena ini diproduksi oleh lembaga resmi, lembaga penyiaran resmi, Komisi Penyiaran Indonesia diberikan pemerintah untuk mengambil wewenang dan tugas mengawasi produk-produk penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia berhak untuk memutus acara tersebut. Baik. Jadi kemarin juga sudah ada tindakan ya sudah Pak, ada dari tindakan, KPI-nya sendiri ya, dengan adanya memang berita yang viral juga mengenai salah satu tayangan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Pak Hari sendiri bagaimana Pak tanggapannya dengan yang terjadi kemarin? Benar kata Pak Sandri ya, saya nambahin. Jadi tidak semua program atau tayangan acara itu bisa kita secara gamblang kita paparkan, kita siarkan kepada masyarakat ya. Ada pertimbangan-pertimbangan, makanya ini disebut halayak atau audien ya. Artinya dia dari berbagai macam komponen yang ada di masyarakat ya. Nah, kita harus di jalan tengah nih, di jalan tengah supaya berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan tidak ambigu, tidak membingungkan. Makanya ada aturan SP3S ya Pak ya. Terus SP3 terus ada kode etik juga di di lembaga kita penyiaran. Jadi nanti kalau misalnya yang bertentangan dengan itu ya bisa dicegah melalui KPID. Nanti ada rekomendasi. Karena sekali lagi masyarakat ini sangat majemuk Pak ya. Kalau misalnya kita tayangkan satu saja ada yang ketidak penolakan segala macam, itu yang kata Pak Sandri betul. Nanti di grassroots di masyarakatnya sendiri itu terjadi perpecahan, itu yang berbahaya sekali. Nah itu makanya tidak semerta-merta sekali lagi tayangan itu bukan kita membatasi kebebasan itu tidak ya. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi kita untuk mencegah terjadi sesuatu yang lebih
kecuali nanti masyarakatnya sudah terliterasi dengan baik. Nah sekarang masyarakatnya kan masih bingung nih, istilahnya mau dipercaya yang mana. Tadi kan yang era digital sekarang, percepatan sekarang sudah istilahnya ada algoritma bubble gitu ya, dimana ketika tingkat viralnya lebih tinggi, itu yang lebih dipercaya. Masalah benar salah itu nomor 21 gitu loh. Itu yang berbahaya kan? Itu yang bahaya, benar. Ada ungkapan juga, ungkapan klasik, 100 kali kesalahan diulang itu akan jadi satu kebenaran loh Pak. Nah, itu yang berbahaya. Ini juga nanti ketika nanti masyarakat disodorkan sesuatu yang kayak tadi berdarah-darah segala sudah umum. Dulu kan kita ngeliat itu jarang sekali loh. Malah nggak pernah Pak ya. Ya. Sekarang sudah jadi umum. Nanti takutnya nanti masyarakat beranggapan bahwa berita itu harus seperti itu. Harus berdarah, harus yang vulgar. Nah itu bahaya. Tidak disensor ya. Mbak, waktu kejadian WTC dulu turun, itu kan banyak beberapa korban yang hopeless lah, dalam kutip ya, maaf nih, hopeless itu sudah putus asa, akhirnya dia terjun. Tapi ada nggak mereka disorot atau disorting atau dipoto, disebarkan? Nggak ada. Karena mereka masih sudah terliterasi itu Pak Sandri. Jadi masyarakatnya juga memang nggak boleh ditayangkan itu. Kalau kita itu dengan bangganya eksklusif. Waduh, Viewersnya naik. bahaya itu kan. Proses awalnya, misalnya mau bunuh diri ditungguin. Itu bahaya, itu sangat bahaya sekali, itu tidak boleh. Proses itu terjadi. Dan Malah nanti ada di bekas live-in ya sekarang ada bekas-bekasnya tuh, darah-darahnya itu di shoot ya, di close up segala macam. Nggak boleh loh. Itu kita ada chaos saja, itu nggak boleh menayangkan medium close up. Itu harus full shoot. Karena kita belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar Pak Sandri. Ya kan? Betul-betul. Untung media massa masih punya KPID. Nah sekarang PR-nya memang media sosial ini. Ini media sosial, jadi yang harus tanggung jawab ini. Netizen juga itu punya andil ya. Punya peran. Punya andil. Betul. Nah jadi sekarang juga kita harus, netizen ini harus kita sama-sama loh. Kita harus bertanggung jawab nih. Jangan sampai ikut-ikutan aja tuh loh. Kita harus juga apa yang disampaikan melalui media itu punya dampak, dan dampaknya itu nggak bisa, maaf ya pemirsa, tayangan tadi salah, nggak bisa kayak gitu. Orang sudah kejadian, coba gimana? Betul. Dan ini juga mungkin banyak juga netizen ataupun juga masyarakat yang, kalau saya yang memposting video ini cepat viral nih, akunnya juga berpengaruh. Ini yang juga menjadi Akan PR di menghasilkan masyarakat. bukan. Iya, yang itu takut yang tuh dihasilkan itu loh. Gini Mbak, soalnya kalau sudah kejadian, misalnya sampai menimbulkan korban jiwa, Betul. apa hanya cukup minta maaf nanti? Nggak cukup. Kan itu nggak bisa dong kayak gitu. Betul. Nah, ini hasil tanggung jawab kita sama-sama loh ini. Baik. Tapi kembali nih ke KPID tentunya. Mungkin kalau kita lihat memang media massa, media sosial mungkin lebih banyak cepat diakses oleh masyarakat. Tapi tidak menutup, dan kita lihat juga banyak sekarang ini di media massa, bahkan program-program ini banyak yang mengambil di media sosial yang ditayangkan. Kita juga pungkiri, bahkan yang viral kemarin juga dari media sosial. Kalau media massa ada pengawasannya, ini yang media sosial ditayangkan di media massa, kira-kira bagaimana dari KPID sendiri? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus. Kebetulan tadi Komisi Indonesia Daerah Sumatera Selatan baru saja melakukan rapat ya, menyikapi persoalan ini. Jadi hal yang terdekat yang akan kami lakukan adalah kita akan berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyiaran di Sumatera Selatan, baik televisi maupun radio, untuk pertama, tidak menjadikan produk dari media sosial itu menjadi rujukan untuk sebuah pemberitaan. Baik. Berkaca dari kejadian yang di televisi nasional. Hal ini penting karena berdasarkan pengamatan kita ada kecenderungan memang kawan-kawan dari lembaga penyiaran dan media yang ada ini menjadikan produk dari media sosial itu menjadi sebuah produk, konten dan lain sebagainya. Itu bisa saja dibenarkan, tetapi tidak serta-merta menjadikan itu produk itu bulat-bulat untuk disiarkan kembali. Tetapi itu jadi saduran kita, dasar kita untuk mencari informasi, tetapi kita harus mengupdate ulang. Setidaknya ada konfirmasi, faktanya kita gali kembali, kemudian hal-hal yang berkaitan untuk memperkuat informasi dari medsos itu harus kita kedepankan. Supaya Supaya kita selamat. Kalau ini tidak kita lakukan, ya masih ada media yang mengambil bulat-bulat produk dari media sosial, maka ini akan yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya tadi kami benar-benar melakukan rapat untuk
menyikapi persoalan ini. Jangan sampai apa yang terjadi di televisi nasional, di radio nasional itu juga diikuti oleh kawan-kawan daerah. Nah itu. Betul ya, karena sekarang kalau kita lihat banyak sekali bahkan ya program-program yang seperti itu ya Pak ya, yang memang ada dari media sosial dan ditayangkan di media massa. Dan seperti mungkin kalau dari dijelaskan sebelumnya, perisnya mungkin perlu dilakukan karena dari sebuah video kita tidak tahu nih kebenarannya seperti apa. Dan tadi nanti salah satunya contohnya yang terjadi ya Pak ya, adanya nanti pro kontra dengan masyarakat dan juga ini ada perpecahan juga nantinya yang kita tidak inginkan terjadi di Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, tetaplah bersama kami. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai tema relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital. Dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Hari Yoksunandar SIPM Ikom, Akademisi Visip Unsri, dan juga Bapak Sandri Agustiawan SAG MSI, Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan. Ini saya kembali ke Pak Heri tentunya. Dari tadi yang dijelaskan dari Pak Sandri sendiri bahwa banyaknya yang sekarang program-program yang terjadi ini tayangan yang ada di media sosial ditayangkan di media massa sendiri. Ini kira-kira bagaimana tanggapannya dan apakah memang harusnya seperti itu dilakukan agar apa ya? Agar tetap bertahan juga nih media massa di tengah masyarakat. Ya enggak gitu juga sih. Sebenarnya ya informasi sebenarnya banyak ya, tapi kita diuntungkan dengan berbagai informasi dari masyarakat. Kalau dulu Mbak kita ada namanya
jurnalisme warga ya, atau citizen journalism ya, itu sekarang kok nggak hidup lagi ya. Dulu kan ada kanal sendiri untuk di lembaga-lembaga penyiaran lokal maupun nasional itu ada. Nah sekarang malah udah nggak ada kayaknya. Justru yang sekarang terjadi kebalik yang kata Pak Sandri tadi, media massa berkiblat ke media sosial, itu yang agak keliru sebenarnya. Tapi kalau untuk hanya informasi yang akan nanti kita verifikasi segala macam itu nggak ada masalah. Tapi jangan mentah-mentah itu diambil. Nah, sekarang itu apa namanya, seharusnya ada sinergi, Mbak. Ada sinergi antara media massa dan media sosial ini. Kenapa? Karena nanti kita tetap berjalan beriringan juga, mau tidak mau itu. Jadi kita nanti berbicaranya bukan masalah apa namanya, kalau relevansinya masih ada sebenarnya. Cuman sekarang berbicaranya juga bukan masalah kalah menang antara media massa dan media sosial. Tapi ini bagaimana nanti menyatukan media massa itu masih punya kata kuncinya verifikasi dan etika. Media sosial itu masih punya kata kuncinya adalah partisipasi dan percepatan. Nah, bagaimana itu kita gabungkan saja misalnya kan. Kita collab bareng nih antara media massa dan media sosial, nanti akan menjadi sebuah apa namanya, sinergi yang nanti bisa membangun masyarakat Indonesia khususnya untuk informasi lebih baik kepada masyarakat itu loh. Jadi bisa jadi apa namanya nanti bahasanya cepat tapi tetap benar, terbuka tapi tetap beretika gitu loh. Baik, betul. Itu kan menarik ya. Kita tetap butuh kecepatan tapi ya tetap harus benar gitu loh. Tapi kita juga butuh terbuka tapi tetap harus punya pagar-pagar etikanya supaya masyarakat juga tetap aman ketika menginformasi. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, tapi kalau dilihat untuk media massa sendiri sebenarnya harus tetap berkolaborasi dengan media sosial atau seperti apa nih untuk tetap diterima dan juga masyarakat juga tetap ada ngerasa kepercayaan dari media massa? Ini begini, kalau media sosial kan dari awal sudah disampaikan tadi, dia berdiri sendiri, Mbak. Dia secara personalnya individu. Kalau memang dia mau masuk ke media massa, dia harus bergabung ya atau bagian dari media massa itu sendiri. Tapi sekarang kan itu seperti tidak bisa ya, belum bisa digabungkan. Tapi yang bisa digabungkan begini, maksudnya media harus sama-sama saling menjaga ya, saling menjaga. Khususnya misalnya nih, ada produk-produk media massa ya, media sosial yang sekarang sudah menjadi pattern. Contohnya podcast. Nah, mungkin kita gandeng dulu dengan podcast. Digandeng dengan podcast. Misalnya tadi kalau misal terbentuk asosiasi podcaster Indonesia misalnya kan, nanti ada kode etiknya segala macam, itu bisa diawasi nanti secara kelembagaan. Jadi ini sebagai profesi nanti. Terus nanti bisa jadi yang konten-konten yang kata Pak Sandri tadi, ini sah sebagai produk penyiaran, sah. Cuman tadi apakah penyiaran personal atau penyiaran yang bersifat kelembagaan. Nah nanti ini bisa jadi nanti menjadi produk sendiri dan itu memang dilegalkan secara hukum. Nah ini yang harus kita atur lagi. Kalau benar seperti itu, Mbak. Jadi tetaplah media ini sebagai sebuah industri, mungkin sebagai industri, jadi industri masyarakat, industri kreatif masyarakat, yang satu sisi memang kelembagaan. Nah, tapi nanti harus ada batasan yang menarik, harus kita batasi bahwa masyarakat itu hanya nanti memproduksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Yang media massa itu lebih kepentingannya karena sudah terlembaga, profesional dan segala macam itu punya kode etik, ini lebih luas tadi. Kenapa harus ada pembatasan seperti itu? Idealnya supaya industri kreatif masyarakat tetap jalan, ya, media massa juga bisa kontrol sosial dan semuanya nanti saling menimbulkan sinergi, Pak. Sinergi sama-sama saling mengisi nanti. Betul. Tapi kalau dibebaskan tadi kebablasan nanti dia itu bahaya sekali itu. Tidak bisa. Walaupun sekarang semua orang bisa meng-capture atau membuat film, membuat jadi penyiar segala macam, tapi tetap harus ada kontrolnya. Nah ini bukan membatasi hak loh ya, tidak ya. Cuman nanti ada, itu biasa diatur, ada kontrol dari negara yang mengontrol, jangan sampai nanti masyarakat umum itu memproduksi semua hal-hal yang bersifat penyiaran khususnya nanti disampaikan kepada publik langsung. Itu harus ada yang namanya verifikasi, mau tidak mau itu wajib itu. Ada, kita bisa kaji itu soalnya. Karena dampak-dampaknya sekarang yang paling terasa tuh dampak jangka pendek kan. Betul. Tapi tahu nggak, Mbak, ada jangka panjang yang sifatnya itu nanti traumatik.
kan bahaya. Nggak sampai pikir ke situ kan. Gara-gara satu detik tayangan, orang traumanya bisa seumur hidup loh. Bahaya ya. Bahaya kan? Betul. 1 detik loh, 1 detik atau 2 detik, tapi traumanya bisa seumur umur. Itu kan orang nggak berpikir. Yang sekali lagi, tidak cukup dengan nanya, maaf ya, siaran tayangan saya tadi salah, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Harus ada sanksi tuh. Betul. Dan mungkin kalau di media sosial permintaan maaf itu sudah apa ya? Sudah umum. Sudah umum ya. Sudah umum dan apa ya? Tapi diulang lagi. Diulang lagi, benar. Masyarakat juga menagih permintaan maafnya ya sudah. Tapi kadang adanya permintaan maaf masih saja ada komentar-komentar dari masyarakat. Nah karena tidak juga ada payungnya Mbak. Betul. Kalau ada payungnya itu kan ada istilahnya apa Pak Sandri, ada yang ini sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3 gitu ya. Oh, aturannya, ada prosesnya kan. KPID juga kan dia tidak langsung menyaksikan sebuah program siaran, tapi ada peringatan biasanya Pak Sandri, peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan nggak ada di media sosial. Siapa yang memperingatkan? Orang tua, Pak RT, nggak mungkin kan gitu. Beda ya, beda. Karena belum adanya pengawasan. Nah, tapi kalau sudah diawasi itu bisa nanti itu PR kita nih, ini PR kita semua. Baik, mungkin sebenarnya masyarakat juga bisa, netizen dan juga masyarakat ini bisa juga sama-sama untuk mengawasi dan juga sama-sama bisa mengontrol. Apalagi sekarang postingan yang luar biasa, jangan sampai di-share lagi ya. Belum tahu kebenarannya. Kalau saya sih melihat tidak bisa masyarakat antar netizen saling koreksi. Baik. Justru ketika ada netizen yang mengkoreksi itu justru akan menjadi panjang. Makin panjang ya. Maki-makian. Coba kalau kita lihat di Sekdol itu kan komen-komen mereka tuh ketika dinasehatin maka diserang balik sebenarnya tidak akan putus ya. Jadi seperti ini. Kalau saya sih melihat seperti ini sebagai praktisi, saya juga praktisi penyiaran. Sah-sah saja kawan-kawan media massa menjadikan produk medsos itu menjadi sumber beritanya. Ya. Alasannya adalah keterbatasan SDM. Ya. Keunggulan dari media sosial ini mereka bisa melihat sekecil apapun informasi itu dari mana saja. Ya, kalau kita kan terbatas SDM kita. Ada kebakaran di sana, kita harus berangkat dulu dengan sepeda motor. Betul. Tetapi kalau netizen ketika ada kebakaran itu dia langsung posting. Ada kejadian langsung posting. Jadi menurut saya adalah sah-sah saja, tapi tetap tadi kita melakukan produk ulang ya, dengan mengikuti etika yang ada ya, kode etik jurnalistiknya ada. Kita datang lagi ke lokasi untuk mencari fakta yang sebenarnya. Kalau ini dilakukan, maka informasi yang kita dapatkan akan baik dan sangat baik, apalagi itu berhubungan erat dengan kejadian yang tercepat yang dikirimkan oleh netizen gitu. Ya. Tetapi kalau itu mentah-mentah tidak bisa. Karena kita punya pengalaman ketika ada sebuah lembaga penyiaran menyiarkan produk dari masyarakat protes ya. Itu punya saya. Kenapa televisi itu berani-beraninya ini? Menurut alasan televisi itu adalah tim ini ya. Saya tidak tahu tim. Nah, ini pertanggung jawabannya. Kalau si netizen ya berkeberatan dengan produk yang kita siarkan, murni punya dia, maka ini akan kena nih, proses hukumnya bisa berlanjut. Oleh karenanya ya saya sih berharap kawan-kawan media massa tetap bisa menjadikan informasi dari medsos itu menjadi sebuah informasi, tetapi cek and recheck, cek balance-nya, kemudian pertanggungjawabannya, faktanya itu harus benar-benar dikedepankan seperti itu. Berarti bisa dibilang tantangan dan juga pengawasannya harus lebih ketat juga ya Pak ya dari KPID, apalagi sekarang mungkin yang tadi Bapak jelaskan memang boleh asalkan memang ada verifikasinya juga dan juga proses-proses sesuai dengan media massa sendiri. Tapi kalau dengan adanya perubahan seperti ini bagaimana Pak, pengawasannya lebih ditingkatkan lagi atau ini menjadi tantangan dari KPID sendiri? Iya. Kita itu ada program literasi media, ya. Literasi media itu kita berdialog dengan masyarakat, memberikan masukan-masukan kepada masyarakat untuk apa? Berpartisipasi aktif dalam rangka bersama-sama mengawasi produk penyiaran, atau setidaknya masyarakat harus kembali kepada produk media yang memang bertanggung jawab, ya. Beritanya tidak hoax, tetapi diproduksi oleh lembaga penyiaran ataupun media massa yang memang berizin.
Nah, lewat literasi media itu kita mengingatkan kepada masyarakat ya. Kalau sekarang kan istilahnya ada apa? Istilahnya sedang keren nih Pak Yari, tepuk sakinah ya. Kami kemarin sempat menciptakan itu juga kepada masyarakat. Ayo ya, nonton TV, dengar radio. Karena apa? Berita TV itu fakta, berita radio itu nyata. Agar apa? Kita selamat. Nah, itu yang kita tanamkan kepada masyarakat. Kita mengajak kepada masyarakat. Bukan berarti kita melarang mereka untuk mengakses dari produk media. Silakan. Tetapi, Mbok ya, alangkah baiknya kalau beritanya sama, kita saksikan saja dari televisi Republik Indonesia stasiun Sumatera Selatan, TVRI Palembang. Itu kan beritanya lebih terpercaya, akurat, gambarnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab lembaganya, kan seperti itu. Ketimbang kita lihat produk dari media sosial, kemudian kita ikut share, kalau orang keberatan, apa yang akan terjadi? Oleh karenanya, kami selalu menghimbau masyarakat untuk menjadi netizen yang kritis. Ya, kalau menemukan misalnya tayangan di media massa yang tidak sesuai, silakan laporkan. Ya, menemukan produk di media sosial yang tidak sesuai, silakan berikan masukan. Ya, bila perlu kalau memang itu sudah mengarah kepada kriminal, laporkan saja langsung kepada pihak kepolisian. Tolong dihentikan tayangan ini dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan yang jadi kendala ini masyarakat ini kita asik menikmati dari produk-produk itu, pertengkaran-pertengkaran. Di Sumatera Selatan misalnya, sekarang ada kasus antara pihak sekolah dengan guru dan lain sebagainya. Ya, sedang asik masyarakat. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan. Saya berharap ke depan tadi memang media sosial harus diawasi. Benar kata Pak. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Ya aku sanggupnya cuma semak itulah kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ditawar sama itu. Muranian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek, susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual bela. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih. Inilah dah motornya dah. Nah jingon dah masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu? Kamu nak jual motor ini kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan masih membahas mengenai relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital. Ini kita kembali berbincang tentunya kembali ke Pak Hari. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi saat ini di media sosial dan juga di media massa dengan kehidupan sosial ini sangat berpengaruh sendiri. Ini mungkin ada himbauan ataupun juga ada masukan dan harapannya seperti apa untuk masyarakat dan juga baik dari media massa dan juga di media sosial juga seperti apa? Harapannya jelas kita harus bertanggung jawab ya dengan kita harus bisa menjadi semacam penjaga untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita sendiri. Dimulailah dari diri kita itu loh. Untuk bijak bermedia, jadi tidak semua tuh yang didapat itu di-share ya di-share ulang gitu. Tetap harus kita kontrol juga, harus diverifikasi. Dan salah satu untuk memverifikasi informasi itu adanya di media massa. Cek ke media massanya, cek di media massa. Sekarang kan bisa cek juga online segala macam kan. Apakah betul informasi itu? Apakah jangan-jangan hoax ya? Apa jangan-jangan ini berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah kuncinya memang ini kalau kuncinya kalau kontrol kan sebenarnya kontrol itu ada kontrol internal ya, kayak di redaksi itu kontrol, terus di KPID itu kontrol eksternal. Nah kontrol internal yang dibutuhkan sebenarnya di masyarakat itu sendiri. Jadi memang masyarakat itu harus punya semacam kesadaran kolektif ya untuk bertanggung jawab atas apa yang ingin disampaikan. Nanti setelah disampaikan, setelah dipiralkan rupanya itu tidak berkenan atau merugikan, hilang nanti. Orang itu nggak bisa diketemukan segala macam kan nanti jadi lucu ya. Mendingan kita bijak aja lah, kita bijak bijak bermedia, jangan sampai nanti merugikan diri sendiri karena tadi niatnya sih nggak mau memviralkan, niatnya nggak mau menjadi semacam jadi viral. Cuman tanggapan masyarakat kan nggak sama kadang. Berbeda. Antara satu individu ke individu yang lain. Betul. Akhirnya teman-teman yang lain itu menganggap oh ini kayaknya bisa diviralkan nih, ini punya nilai yang untuk jadi viral. Diviral padahal yang tadi nggak niat, yang kata Pak Sandri tadi aja diviralkan sama teman-temannya. Nah nanti kita apa yang kena Mbak masyarakatnya? Masyarakatnya pasti kena masalahnya apa? Dia butuh waktu untuk memverifikasi lagi, mengklarifikasi. Artinya waktunya banyak tersita, materi juga banyak tersita. Kan merugi itu loh, semuanya jadi rugi kan? Gara-gara tadi nggak niat. Nah, ini yang bahaya, nggak niat ini. Rupanya terniat itu loh, dan jadi viral itu bahaya. Jadi tanggung jawab masyarakat tuh memang harus punya tanggung jawab dan ini tugas kita, tugas kami juga sebagai akademisi, juga teman-teman nanti dari lembaga penyiaran, KPID juga untuk semacam garda terdepan untuk literasi media. Baik, literasi media itu menjadi kunci lah. Baik. Nanti setelah aturan yang tadi kita harus buat, nanti kita diskusikan dengan KPID, bagaimana nanti produk hukumnya Pak ya, atau produk detailnya seperti apa untuk sanksinya. Harus ada tuh Mbak, itu kita harus nanti melakukan kajian itu. Baik. Dalam waktu dekat lah. Baik, kembali ke Pak Sandri, bagaimana Pak mungkin himbauannya juga di tengah media massa yang masih menjadi sebagai kontrol sosial juga dan mungkin dari kejadian-kejadian yang terjadi juga bisa menjadi pelajaran untuk media massa yang ada di Sumatera Selatan. Ya, baik, terima kasih. Cerdas bermedia kata Bung Hari tadi. Kalau saya melihat dua faktor yang harus bergerak. Pertama, mari kita menjadi benteng diri kita, menjadi benteng keluarga kita. Dalam berbagai kegiatan literasi media, kami terus meyakinkan kepada orang tua bahwasanya benteng yang utama dalam keluarga yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini adalah orang tua. Artinya, mari menjadi ibu yang memegang remote, ayah menjadi kontrol dari produk-produk media massa ini, terutama media sosial. Termasuk lembaga penyiaran, televisi dan radio. Kalau misalnya tontonan di televisi itu tidak cocok untuk anak kita, mari kita ada remote-nya dengan kita ganti dengan channel yang lain. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah ini. Ya. Kami melihat pemerintah sendiri saat ini seolah tidak lagi memberikan porsi yang besar kepada media massa resmi. Pemerintah lebih percaya misalnya produk-produk sosialisasinya kepada media sosial ya. Endorse, endorse karena endorse ya. Mereka tidak sadar
bahwasanya sebenarnya yang harus diperhatikan adalah media-media resmi ini. Ayo pemerintah percaya lagi kepada lembaga penyiaran, beriklanlah ke televisi yang ada, beriklankah kepada radio ketimbang kita membesarkan media sosial yang memang secara produknya itu kebanyakan memberikan dampak negatif kepada masyarakat kita. Ya. Jadi pemerintah harus tegas, cerdas. Ya, cerdas adalah mengembalikan porsi yang sebenarnya kepada media yang layak. Ya, tegas adalah ikut berpartisipasi, memberikan kebijakan, menghentikan bahkan memberikan sanksi ya kepada misalnya ketika lembaga kita terpojokkan oleh produk media sosial, diacak-acak oleh netizen, ya, dikangkangi, didatangi dan sebagainya, ya pemerintah harus jangan tonton dong. Cepat ambil kebijakan. Ambil siapa yang membawahi misalnya lembaga ini, dinas ini, supaya ini kejadian ini tidak sampai berlarut-larut dan dimanfaatkan orang untuk kepentingan tertentu. Betul, apalagi adanya kepentingan pribadi ya Pak ya. Baik, ini mungkin yang menarik dari kata-kata yang disampaikan tentunya oleh Pak Ari, cepat tapi tetap benar, terbuka tapi tetap beretika ya Pak ya. Jadi kita harapkan juga ini dari masyarakat, dari media massa dan juga teman-teman yang ada di media sosial, kita juga semuanya harus sama-sama bijak dalam memposting ataupun juga kita mendapatkan informasi dan juga harus diverifikasi di media massa juga. Jadi jangan sampai adanya ada pergesekan sosial yang ada di Indonesia dan juga adanya perpecah belah ini jangan sampai terjadi ya. Karena kita sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama satu suku dan satu bangsa pastinya. Terima kasih untuk Pak Hari Yop Sunandar SIPM MIKOM, Akademisi Visip Unsri, dan juga Bapak Sandri Agustiawan SAG MSI, Wakil Ketua KPID Sumsel. Hari ini kita sudah membahas mengenai relevansi media massa sebagai kontrol sosial di era digital. Terima kasih Bapak. Dan saudara, demikian Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.